Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online CK9 Ministry. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetaplah setia bersama kami di CK9 Ministry. Saya Vinsa menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap patuhi protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Pertama, wajib menggunakan masker bila Anda beraktivitas dan berpergian. Kedua, selalu mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Ketiga, jagalah jarak dengan orang sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Channel YouTube CK9 Ministry memiliki beberapa program. Pertama, Minutes of Change, yaitu program renungan harian menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang bisa mendengarkan renungan harian ini mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kedua, Miracle Prayer diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan permohonan doa, dapat mengirimkan permohonan doa ke nomor hotline service kami di bawah ini atau menuliskan permohonan doa di kolom komentar. Nanti doa-doa Bapak Ibu Saudara akan didoakan oleh pendoa-pendoa kami. Ketiga, CK9 Kids Transform Kids to be like Christ, yaitu program ibadah anak yang bisa adik-adik ikuti setiap hari Minggu. Program kita ingin mengubah setiap adik-adik menjadi pribadi seperti Kristus. Ayo adik-adik, jangan lupa ya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam KUL, ikutilah bersama kami di KUL Community of Love. Bila Anda berada di daerah Cilincing, bisa menghubungi Bapak Ricci Manaha di nomor 0822 9989 6662. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di daerah Jakarta Garden City, bisa menghubungi Bapak John Gulo di nomor 0813 8488 3850. Pada hari ini saya undang kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita serta mempersiapkan Alkitab untuk mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita nyatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita mendeklarasikan pengertian dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asusat Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya.
kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan, maka dari itu generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan hari ini, amin. Mari setiap kita sebelum kita memulai persekutuan kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup. Selama kami hidup, kami mau bernyanyi kepadamu. Selama kami hidup, kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami hari ini. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik, yang keluar dari lubuk hati kami. Kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, mujizat demi mujizat, apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami dengar,
dan apa yang tak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Buat setiap hal yang kau kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Hari demi hari, pertolonganmu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyatakan bersama, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
benar sungguh di hadapan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kami gak hanya duduk diam dan menyaksikan video ini, tapi kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan atas setiap kami, mengurapi kami. Menyelidiki setiap hati kami Tuhan, setiap kami yang di tempat ini, masuk di dalam hati kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memenuhi setiap kita. Biarkan Dia mengalir dan ambil alih hidupmu hari ini. Biarkan Dia mengadakan perubahan atas hidupmu hari ini. Biarkan Dia berkarya. Biarkan Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Saat ini kau lakukan bagianmu. Kau sembah Dia. Oh, Holy Spirit, fall in this place. Penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying. Mari Bapak Ibu Saudaraku, lebih lagi minta Dia. Come
for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Kami bersuka cita Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan kuasa hanya bagi Raja di atas segala raja. Terpujilah Allah kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan yes. Sekali lagi yes. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mencurahkan rohnya atas setiap bangsa di Indonesia. Yang setuju katakan amin. Mari nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ada kebangkitan yang besar. Ada pergerakan roh Allah di tempat ini, di bangsa ini. Mari nyanyikan bersama. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kenyataan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang diberkati teriakan haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Biarkan iman kami bangkit, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kenyataan. Bersama-sama lambai kedua tinggi tanganmu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan. Kami berdoa, ada pemulihan terjadi atas negeri kami. Ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Lagi karena ada kebangkitan yang besar, ada pemulihan terjadi atas negeri kami Tuhan. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sambil bertepuk tangan nyanyikan. Kan Ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan. Ini doa kami Tuhan. Kan ada kebangkitan yang bagi siang kami, yang berseru kepada
Puji nama Tuhan. Sebab kami tahu kami hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman-Mu. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan bahwa sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kami mau lakukan firman-Mu ini menjadi dasar hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari yang percaya bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dari apa yang kamu percayai, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Mari sama-sama nyanyikan. Kekuatan di hidupku. Ini ungkapan hati kami, Tuhan, Ku dapat di dalam bahwa hanya kekuatan kami didapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi nyanyikan dengan kesungguhan hatimu bahwa firman Tuhan tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Mari yang sudah terima mujizat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ya Yesus. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang Mustahil bagimu. sebab
firman-Mu ya Tuhan, yang selalu digenapi atas hidup kami. Apapun masalah kami, apapun persoalan yang bangsa ini hadapi hari-hari ini Tuhan, yang kami tahu janji-Mu ya dan amin atas setiap kami. Sebab apa yang tak pernah kami pikirkan, apa yang tak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Tuhan nyatakan bagi bangsa ini pemulihan demi pemulihan, lawatan demi lawatan. Terima kasih Tuhan, Kau kerjakan genap dan tuntas. Kau kerjakan genap dan tuntas atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah Mari yang percaya angkat tinggi kedua tanganmu. Sebab aku Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu Kami percaya bukan karena kami melihat. hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada firman-Mu ya dan amin. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari yang sudah terima janji-janji Tuhan, berikan tepuk tanganmu dan katakan haleluya. Yang sudah terima janji-janji Tuhan, sorakan haleluya. Yang sudah terima janji-janji Tuhan, katakan aku diberkati. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada pada minggu ini, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari siapkan hati, mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini, terima kasih buat dedikasi yang kau berikan setiap kami, sehingga di hari minggu ini kami boleh mendedikasikan waktu kami, kekuatan kami untuk melayani-Mu secara pribadi, melalui doa, pujian, penyembahan, dan pendengaran firman Tuhan yang akan tersampaikan sebentar lagi. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, beri semua kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mampu menyerap habis akan semua janji dan kebaikan-Mu, agar hidup kami berubah, karena firman yang disampaikan ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi biar menjadi arahan, menjadi panduan, menjadi petunjuk untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak terbatas akan segala hal yang manusiawi, karena sekalipun kami manusia lahiria, tapi kami percaya dan kami sadar manusia batiniah kami adalah tempat Roh Kudus bekerja. Manusia rohani kami adalah tempat Roh Kudus berkarya, dan tempat kami bertemu dengan Tuhan, bertempat kami mengalami hal yang ilahi, yaitu di manusia rohani kami. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Kami tundukkan pikiran kami dalam pikiran Kristus Yesus. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun kau berada pada minggu hari ini. Berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu bersama CK9 Ministry. Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang mau saya sampaikan pada hari ini dengan tema tetap fokus melampaui batas.
Di bulan lalu saya share firman Tuhan tentang merubah kegagalan menjadi keberhasilan. Selalu ada dua bagian Bapak Ibu dalam kehidupan kita, bagiannya Tuhan dan bagiannya kita. Jangan ambil bagiannya Tuhan, lakukan bagian kita, maka bagian Tuhan pasti terjadi karena Tuhan kita tidak pernah lupa dan lalai akan setiap janji-janjinya. Mari kita lihat firman Tuhan sebentar dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 17. Ini adalah kesaksian daripada Rasul Paulus yang dia mengalami kemerosotan kondisi fisiknya, tetapi dia tidak tawar hati dan imannya terus diperbaharui. Alkitab berkata begini Bapak Ibu buat setiap kita. Kita belajar dari pribadi yang hebat ini. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah Bapak Ibu, dulu waktu saya masih kanak-kanak sampai kelas 1 SMP, itu saya suka main permainan namanya Top Gun. Dan di permainan game Top Gun itu ada lawan yang melancarkan serangan bukan dengan peluru, bukan dengan misil yang membuat kapal yang saya kendarai di game itu rusak, tapi dia melepaskan yang namanya decoy. Nah, decoy itu adalah sesuatu yang dibuat atau dikerjakan, diarahkan kepada lawan si musuh ini, pada kita dan saya saat itu, supaya saya salah fokusnya, bukannya ngejar pesawat dari si lawan, tapi malah ngejar decoy itu, ngejar seolah-olah lawannya di sana. Ternyata sampai satu kali ketika saya baru sadar, ternyata ini decoy, ini adalah sesuatu yang dibuat supaya salah sasaran. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar dari Rasul Paulus ini. Dia tetap kuat, ini orang hebat sekali. Dikatakan di sini bahwa dia tidak tawar hati. Paulus tahu bahwa pada ujung-ujungnya semuanya bermula dari hati. Kehidupan terpancar dari hati, makanya harus terjaga. Dan Paulus tahu betul, apapun yang terjadi sama dia tetap jaga hati. Dan dia berkata begini, meskipun manusia lahiriah kami merosot, semakin merosot dikatakan di sana, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi walaupun Paulus saat itu kondisinya merosot, fisiknya merosot, tapi imannya, rohaninya dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan kita hari-hari ini? Kaitannya adalah mungkin hari-hari ini kondisi kita sedang gak bagus. Segala sesuatu sedang merosot. Rupiah sedang merosot, kondisi keuangan kita sedang merosot, pendapatan kita sedang merosot, bisnis kita sedang merosot. Banyak hal-hal yang kita harapkan naik, usaha naik, target penjualan naik, ternyata merosot. Hari-hari ini bukan saya dan Bapak Ibu saja yang mengalami pemerosotan. Di berbagai penjuru dunia mengalami hal yang sama. Karena pandemik, karena dampak dari virus COVID-19 ini membuat keadaan betul-betul tidak terkontrol. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan beberapa minggu yang lalu bahwa Indonesia siap-siap memasuki masa krisis. Artinya memang kondisinya nggak baik. Tapi hebatnya dikatakan di sini, walaupun Paulus dia mengalami kemerosotan, tapi imannya, manusia batinnya tetap dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi di sini Rasul Paulus mau bersaksi bahwa ada kok, bisa kok, walaupun kondisi lagi merosot, bisa tetap menjaga hati kok. Tetap bisa untuk imannya dibaharui kok. Gimana caranya? Dikatakan di ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ternyata Paulus menganggap semua yang dialaminya itu penderitaan yang ringan, bukan penderitaan yang berat. Dan dikatakan bahwa semua itu
penderitaan tadi mengerjakan bagi dia bersama murid-muridnya, bersama sahabatnya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Jadi dia tetap fokus kepada rancangan Tuhan, dia tetap fokus kepada apa yang Tuhan buat lebih dari penderitaannya dia ini. Dan dikatakan sih penderitaannya ringan. Kita mau lihat yuk sebentar, seperti apa sih penderitaan ringan yang kata Paulus itu? Seperti apa sih penderitaan yang pernah dialami Rasul Paulus sesuai dengan Alkitab? Mari buka bersama saya dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 27. 2 Korintus 11, 23 sampai 27 dikatakan begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Jadi yang dikatakan ringan itu seperti ini. Dia sering masuk penjara, didera di luar batas. Jadi kalau misalnya batasnya dia sakitnya segini, yang dia alami lebih dari apa yang dia miliki, apa yang dia sanggup alami. Dan selalu naik penderitaan-penderitaan, siksaan yang dia alami. Itu ringan kata Paulus. Dikatakan di ayat ke-24, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Karena Alkitab bercerita di zaman sejarah bangsa Romawi, waktu penjajahan zaman dulu, bahwa orang kalau dipecut sampai 40 itu mati, mengalami kematian tubuh. Jadi supaya nggak mati dibikin 4/5 mati, cambuknya 39 kali. Dan itu yang dialami sama Rasul Paulus. Dan sekali lagi itu dibilang ringan. 3 kali aku didera. Didera artinya dipukul dengan benda-benda tumpul, benda-benda yang tidak membuat luka tapi menyakitkan bagian dalam. 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Ternyata yang dialami Paulus sebenarnya nggak ringan. Suatu yang berat, yang mungkin kalau kita ngalamin seperti itu kita bisa setengah gila Bapak Ibu. Kita bisa udah nggak sanggup lagi deh. Tapi kembali lagi, Paulus bilang itu ringan kok. Kenapa dia bisa berkata begitu? Karena yang pertama, pandangannya bukan terletak apa yang dia alami, tapi pandangannya terletak dari apa yang dia terima kalau dia bertahan sampai pada akhirnya. Matanya, mata rohaninya fokus kepada rencana Tuhan, kepada hadiah besar, kepada janji Tuhan yang lebih besar dari semua yang dialaminya itu. Dan dia menganggap semua penderitaan yang kita baca tadi dari 4 ayat di atas membuat dia berkata, semua itu dikerjakan, semua itu berguna, semua itu akan mengerjakan sesuatu yang membawa dia melewati kemuliaan demi kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, satu hal yang saya mau ingatkan, bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan bagiannya. He is the best administrator. Dia adalah administrasi yang paling baik. Tuhan tidak pernah lupa akan setiap hal-hal kecil yang dia berikan dan dia izinkan kepada kita. So Bapak Ibu, mari kita fokus supaya kita bisa melampaui batas dari apa yang kita seharusnya bisa perbuat. Karena Tuhan kita tidak terbatas. Mungkin kita terbatas, mungkin Bapak Ibu terbatas dengan keuangan. Saya terbatas kekuatannya. Ada orang yang terbatas dengan kemampuannya, dengan kesehatannya. Tetapi waktu yang terbatas ini bersentuhan dengan pribadi yang tidak terbatas, maka yang terbatas jadi tidak terbatas. Kita memang pribadi yang terbatas. Bapak dan Ibu mungkin terbatas secara finansial. Saya terbatas dengan kemampuan. Mungkin ada orang yang terbatas dengan kesehatannya. Ada lagi yang terbatas dengan caranya berpikir, dengan caranya bersikap.
ada yang terbatas secara kemampuan, secara capability. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, waktu pribadi yang terbatas ini bersentuhan dengan pribadi yang tidak terbatas, maka yang terbatas jadi tidak terbatas. Bapak Ibu, dimanapun kau berada, jika engkau lihat ada gelas di sekitarmu, coba ambil gelas itu. Kebetulan saya juga pegang gelas. Gelas seperti ini kira-kira isinya berapa mili? 260, 240, bahkan mungkin 300 mili. Nggak mungkin 1 liter, nggak mungkin juga 500 mili. Dan Bapak Ibu, tahukah ini air terbatas? Setuju ya? Air ini terbatas ya. Terbatas hanya di gelas ini. Tapi apakah yang terjadi kalau air yang terbatas ini, air yang hanya 1 gelas ini, kita bawa ke Teluk Jakarta atau kita bawa ke pinggir pantai Ancol. Dan di sana kita tuang air ini ke Laut Ancol. Apa yang terjadi? Dalam detik berikutnya, air putih ini tidak akan terlihat lagi. Mana air putih atau mana air bening ini yang di gelas dan mana yang air laut. Kenapa? Karena waktu yang terbatas ini bersentuhan dengan sesuatu yang tidak terbatas, maka yang terbatas jadi tidak terbatas. Demikian hidup kita. Waktu kita bersama Tuhan, waktu kita tetap fokus kepada Tuhan, maka kita yang terbatas jadi tidak terbatas. Batas-batas kemampuan kita, batas-batas pengetahuan kita akan diperluas oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, saya lanjutkan sekali lagi. Kita lihat apa yang menjadi tips, apa yang menjadi rancangan daripada Tuhan untuk Paulus yang kita bisa pelajari dari semua ini. Yang pertama, kita lihat di sini 2 Korintus 4 ayat 18, lanjutan daripada 2 Korintus 15 16 17 tadi. Di 2 Korintus 4 ayat 18. Ini kunci. Kenapa Paulus bisa kuat? Kenapa Paulus bisa menjaga hatinya? Kenapa Paulus bisa imannya tetap bangkit walaupun manusia lahiriahnya merosot? Dikatakan begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya dapat ayat ini dan menjadi rema ayat ini sudah lama, sudah belasan tahun. Dan hari ini saya baru mengerti bahwa seringkali manusia, sistem iman kita, sistem keyakinan kita, sistem kepercayaan kita seringkali terbentur kepada apa yang kelihatan. Kita lupa bahwa yang kelihatan itu sementara. Semua yang kita lihat ini sementara. Harta kita, istri, anak, orang tua itu sementara. Sementara kita ada di bumi. Waktu kita ada di surga, mungkin tempatnya bisa berbeda, keadaannya bisa berbeda. Kita bisa bersama-sama sementara selama hanya di bumi. Tapi waktu di surga kita nggak tahu keadaan kita ke depan. Di surga kita punya tempat tinggal yang berbeda dengan apa yang kita punya di dunia ini. Dan dikatakan di sana bahwa karena yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Iman, pengharapan, dan kasih memang tidak kelihatan. Di khotbah saya bulan yang lalu, saya ingatkan bahwa iman, pengharapan, kasih justru itu yang kekal adanya. Dan justru itu yang dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Tuhan. Dan justru karena itulah Paulus menjaga imannya, menjaga pandangannya tetap fokus pada rencana Tuhan, sehingga dia bisa melampaui batas kemampuan yang dia bisa alami, dan dia bisa menjadi pahlawan iman di akhir kehidupannya. 2 Korintus 5 ayat 7, Alkitab berkata begini, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah Bapak Ibu, seringkali kita tuh nggak fair sih ya. Seringkali kita tuh nggak adil. Kenapa saya berani bilang begitu? Ya karena iyalah, kita kalau sama Tuhan nuntutnya, Tuhan buktiin dulu. Bahkan ada ayat Alkitab di Perjanjian Lama berkata begini, bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jangan dibalik, banyak orang sukanya dibalik. Sukanya buktikan dulu Tuhan kalau engkau baik, baru aku percaya. Alkitab berkata di Perjanjian Lama di kitabnya bahwa kecaplah dan lihatlah, kecap dulu, baru melihat. Alami dulu, buka hati dulu, baru kita mengalami kebaikan Tuhan. Seringkali kita minta Tuhan buktiin dulu, baru aku mau datang.
Bapak Ibu, seringkali kita nggak fair. Contohnya virus COVID-19. Ada di sini yang pernah lihat virus COVID? Saya jujur belum pernah Bapak Ibu. Tapi apakah saya mau bilang gini, wah virus COVID itu nggak ada, buktinya saya nggak pernah lihat? Enggak. Saya percaya ada virus COVID. Bahkan mungkin sebagian kita yang di rumah yang lagi nonton mengikuti ibadah ini nggak pernah kemana-mana sekian bulan karena takut. Walaupun nggak pernah ngelihat itu virus, tapi takutnya minta ampun. Kenapa? Karena percaya virus itu ada. Loh, virus COVID yang Bapak Ibu nggak pernah lihat aja, Bapak Ibu percaya kok bahwa dia ada. Kok sama Tuhan suka nggak yakin, suka minta bukti dulu. Atau kalau yang kita yang masih muda-muda, yang suka nongkrong di kafe-kafe, yang suka kongko-kongko, waduh, paling seneng, paling semangat kalau matanya ngelihat ada satu titik warna biru di bawah, terus ada gambar kurung-kurung ke atas. Itu adalah tanda daripada free wifi. Kita nggak pernah tuh ngelihat bentuknya seperti apa wifi, tapi kita percaya ada wifi. Langsung bilang gini sama pelayannya, ini passwordnya apa ya? Udah percaya. Kenapa? Karena kita yakin ada gelombang wifi di sini, walaupun kita nggak tahu gelombang seperti apa. Tapi Tuhan gimana? Sama Tuhan seringkali kita minta bukti dulu, baru kita percaya. Hari ini saya mau ajar Bapak Ibu, mau ingatkan Bapak Ibu. Mari tetap fokus kepada rencana Tuhan. Jangan hanya punya pandangan terbatas. Jangan sampai pandangan kita jadi mentok. Batasan kita hanya mentok dengan apa yang kita lihat. Dengan titik pandang, dengan sudut-sudut dari apa yang kita lihat sekarang. Kalau engkau di ruangan, seringkali pandangan kita hanya mentok kepada ruangan tersebut. Tapi kita nggak tahu, kita nggak yakin, kita nggak percaya bahkan bahwa Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih besar daripada batasan pandangan yang kita alami dan kita lihat selama kita mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu, selalu ada sesuatu yang lebih besar lagi di balik sana. Selalu ada fakta di balik fakta yang ada. Saya kasih contoh, olahraga. Saya kebetulan suka goes. Saya suka bersepeda sama beberapa teman-teman kami. Hampir setiap hari. Dan kalau capek mungkin hanya sekian kali dalam seminggu. Saya goes bersama teman-teman. Saya main sepeda. Banyak orang gak suka olahraga. Kenapa? Karena orang selalu melihat fakta pertama. Kalau olahraga itu keringetan. Kalau olahraga itu capek, badannya pada pegel-pegel. Sehingga banyak orang bilang, aku gak mau olahraga lah. Tapi tahukah kita, sadarkah kita bahwa waktu kita berolahraga ada fakta berikutnya. Yaitu badan jadi bugar. Kondisi fisik jadi terjaga, stamina kita jadi stabil. Tapi banyak orang hanya mentok di keringetannya, hanya mentok di capeknya, sehingga banyak orang gak mau olahraga. Kebetulan saya lahir di lingkungan orang Jawa, di mana dari dulu, dari masa saya remaja, saya terbiasa dengan minum jamu. Sampai hari ini pun saya seminggu sekali pasti minum jamu, jamu racikan itu. Jamu yang dibuat sama mbak-mbak, bukan jamu yang dalam seset. Memang rasanya nggak enak. Istri saya sok kasih jamu selalu nolak-nolak gitu ya. Banyak orang susah untuk minum jamu. Karena kenapa? Karena mentok di fakta pertama, pahit. Rasanya nggak enak, nggak nyaman. Ada bobo kencurnya, ada bau jahenya. Tapi ada fakta berikutnya. Jamu adalah minuman yang mengandung herbal yang luar biasa. Mengandung kandungan-kandungan yang jauh dari kimia. Dan itu memberikan efek yang baik buat tubuh kita. Bahkan presiden kita Jokowi selalu setiap hari sebelum aktivitas dia minum jamu. Hal yang sederhana yang membuat dia tidak mudah sakit dan tidak mudah tersentuh dengan obat-obatan kimia yang mungkin efeknya lebih buruk lagi dibanding dengan jamu. Mungkin orang minum jamu efeknya katanya ginjalnya jadi kotor karena banyak sebuk-sebuk ya. Tinggal minum air aja supaya di flushing. Seringkali kita lupa bahwa ada fakta berikutnya di balik fakta yang kita lihat. Mari tetap fokus Bapak Ibu. Jangan kita hanya tertuju kepada apa yang kita lihat hari ini. Tapi percayalah ada Tuhan. Kita bangun kesadaran rohani kita. Bahwa ada Tuhan yang bekerja terus buat hidup kita. Ada Tuhan yang kemarin di khotbah yang lalu, di bulan yang lalu saya ingatkan bahwa selalu ada dua alam Bapak Ibu. Alam jasmani kita dan alamnya Tuhan. Dimana mungkin apa yang terjadi di jasmani kita itu adalah hasil dari kesepakatan di atas.
hasil daripada rancangan Tuhan di atas yang kita belum bisa mengerti. Tetap fokus agar kita bisa melampaui batas kesanggupan kita. Contoh dari Alkitab, kejadian nyatanya di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 saya kasih contoh tentang kejadian yang mana bicara soal pandangan. 2 Raja 6 ayat 15 dikatakan di sana, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu, pembantunya itu kepada Elisa, celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tetap lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat, supaya bujangnya ini melihat. Apakah Elisa tidak melihat ada pasukan itu? Elisa melihat. Tapi ternyata Elisa berkata begini, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Artinya dia minta sama Tuhan supaya bujangnya ini juga melihat seperti dia melihat. Melihat apa? Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga si bujang ini juga melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa, di mana kuda dan kereta berapi ini adalah tentara Allah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada pasukan berkuda yang mengelilingi kota itu. Kenapa Elisa tidak takut? Kenapa bujangnya takut? Satu masalahnya, ada beda pandangan, ada perspektif yang berbeda antara bujangnya dengan Elisa. Bujangnya hanya fokus kepada apa yang dilihat secara jasmani, tapi Elisa melihat jauh ke depan melampaui fakta yang dia bisa lihat dari mata jasmaninya. Dan seringkali kesalahan kita Bapak Ibu, kita seringkali membuat keputusan dengan dasar dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani tanpa melibatkan mata rohani kita. Dan Bapak Ibu, saya mau ingatkan, seringkali kegagalan kita terjadi karena kita buat keputusan yang salah. Saya berdoa, mulai hari ini, mulai siang hari ini, setelah firman ini tersampaikan, setelah kebenaran ini tersampaikan dan diperdengarkan kepada Bapak Ibu semua, saya berdoa, mulai hari ini kita tidak lagi membuat keputusan hanya dengan dasar dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita akan membuat keputusan dengan dasar apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang kita alami dari Tuhan, apa yang kita yakini dan kita percayai kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu kita fokus kepada rencana Tuhan, waktu kita fokus kepada keberadaan Allah dalam kehidupan kita, keberadaan rencananya dalam kehidupan kita yang pasti jadi, maka segala batas-batas kemampuan kita pasti akan kita lewati. Bukan karena hebatnya motivator, tetapi karena iman kita yang mengalahkan dunia ini. Kita lihat lagi contoh yang terakhir dalam perjanjian baru, dalam Markus 4. Di Markus 4 ayat 38, 39 dan yang ke-40. Markus 4 ayat 38 berkata begini. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lihat, muridnya begitu takut, yang dia pikirin, yang dia fokusin kepada gurunya yang gak peduli. Padahal sebenarnya gurunya bukan gak peduli, tapi gurunya tenang karena gurunya adalah Prince of Peace. Karena gurunya adalah guru yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kondisinya saat itu, kapal mereka sedang mau karam. Angin sakal menghantam perahu dari para murid-murid dan Yesus. Dan air sudah mulai masuk, mereka bilang, aduh gimana nih? Mereka udah mulai panik, mereka udah mulai mikir, aduh gawat nih, di tengah danau gini bisa mati kita. Tapi kenapa Yesus tidur? Yang dia pikirkan adalah gurunya gak peduli. Padahal bukannya gak peduli, tapi Yesus sadar. Dan Yesus tahu fokusnya kepada rancangan Tuhan. Fokusnya kepada dia tahu bahwa Allah Bapa tetap ada bersama-sama dia dan bersama muridnya. Kita berkata begini, setelah muridnya berkata demikian, Yesus pun bangun. Ayat 39. Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang.
tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata pada para muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kenapa murid-murid takut? Kenapa murid-murid tidak percaya? Hanya satu jawabannya, karena murid-murid tidak fokus kepada keberadaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya fokus kepada air yang sudah mulai penuh. Mereka fokus kepada angin sakal yang terus menghantam perahu mereka. Mereka fokus kepada kapal mereka yang mulai karam, yang mulai penuh air dan mulai mungkin menyentuh dasar danau. Tapi mereka lupa di situ ada Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus adalah Tuhan yang perkasa, yang sanggup menolong mereka mengalami berbagai kesulitan di waktu yang lalu. Sehingga mereka tidak punya damai sejahtera. Yesus begitu tenang, bukannya karena Yesus gak peduli, tapi karena dia penuh dengan damai sejahtera. Orang yang penuh dengan damai sejahtera, pandangannya akan tetap clear ke depan. Dia akan tetap fokus kepada Bapa di surga. Orang yang penuh dengan damai sejahtera, dia tidak akan mudah takut. Orang yang penuh dengan damai sejahtera, dia tidak akan mudah goyah. Dan dia tetap percaya bahwa ada Yesus, ada Roh Tuhan berada dalam hidupnya. Karena damai sejahtera adalah tanda daripada keberadaan Allah dalam hidup kita. Sadarlah bahwa ada Tuhan yang terus bekerja atas hidup kita. Allah Bapa hadir untuk mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Tuhan tetap mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Mungkin keadaanmu sedang merosot. Mungkin manusia rohanimu sedang merosot. Pendapatanmu sedang merosot. Keadaan ekonomimu sedang merosot. Mimpimu, usahamu sedang merosot. Bisnismu sedang merosot. Percayalah, semua ini memang Tuhan izinkan untuk membawa kita ke dalam kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Tetap fokus Bapak Ibu. Tetap bertahan sampai akhirnya. Banyak orang di dunia ini kurang biasa bertahan. Di gereja-gereja seringkali diadakan hiburan, diadakan penghargaan, diadakan pesta buat orang yang keluar gereja, yang berpisah, yang mau perpisahan, ada farewell party, ada pesta penyambutan juga. Jadi yang datang disambut, yang mau berpisah juga dipestain. Pertanyaannya adalah, yang bertahan pernah nggak dipestain? Seringkali dunia melupakan hal itu. Seringkali dunia membiasakan diri menyambut orang baru dan membuat pesta kepada orang yang pergi. Yang bertahan seringkali tidak dihargai. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kabar baiknya, Tuhan mengasihi, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Bersama Roh Tuhan, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Waktu kita terfokus, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Maka kita akan melampaui batas-batas kemampuan hidup kita. Tahun ini adalah tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Dimensi bicara soal ukuran. Bapak Ibu masuk ke dalam dimensi yang baru. Bapak Ibu masuk ke dalam ukuran kehidupan yang baru, ukuran ekonomi yang baru, ukuran mimpi dan pendapatan yang baru, ukuran kehidupanmu yang baru. Baru bicara soal move on, baru bicara soal berpindah dari titik yang lama. Sesuatu yang baru sifatnya selalu baik. Kecuali istri baru, itu tidak baik dan itu tidak perlu ditiru. Bapak Ibu, mari masuki tahun dimensi yang baru dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Tetap fokus, maka kita bersama-sama akan melampaui batas kehidupan kita, menjadi pribadi yang berkenan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kita sampai kepada akhir daripada ibadah kita hari ini. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Berikan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh saudara kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah pemilik bumi. Engkau berkati ya Tuhan setiap pemirsa yang mendengar siaran ini. Biar berkat Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia penyertaan dari Roh Kudus, menyertai setiap orang yang percaya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pelayanan ibadah online hari ini. Untuk kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday and stay safe and stay healthy. God bless you.